Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Pemeliharaan dan Pendistribusian Sarana Prasarana. Baik, kami dari kelompok 1 memiliki 4 anggota. Yang pertama itu ada Inai Harika 2, dan yang kedua ada Anggi Ode, dan ketiga Muhammad Ansar yang Palalo, dan keempat Syamil Ginupit. Kami merupakan mahasiswa aktif semester 3 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sarana dan prasarana atau Sarpas adalah fasilitas yang mendukung kegiatan organisasi, sekolah, atau perusahaan. Pentingnya Sarpas menunjang efisiensi, kenyamanan, dan kelancaran kegiatan dengan pemeliharaan dan distribusi Sarpas tetap berfungsi optimal. Adapun tujuan pemeliharaan sarana prasarana itu yang pertama menjaga Sarpas tetap dalam kondisi baik, yang kedua mencegah kerusakan dan mengurangi biaya pendidikan, yang ketiga memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna, yang keempat memperpanjang umur pakai. Nah, kita lanjut di jenis-jenis pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, jenis-jenis sarana dan prasarana itu ada beberapa, tetapi yang kita masukkan ke dalam PowerPoint kita hanya 2. Yang pada umumnya yang pertama adalah pemeliharaan preventif, yang dimana pemeliharaan preventif ini dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Contohnya kita membersihkan toilet, menambal lantai yang retak, mengganti lampu yang mengecek lampu, cek harian, mingguan, atau tahunan, agar memastikan bahwasanya barang-barang tersebut tetap optimal. Nah, yang kedua ada pemeliharaan korektif yang dilakukan sesudah kerusakan terjadi. Nah, contohnya itu di mana seperti kursi yang patah, lampu yang sudah mati, ataupun dan lain-lain. Kita masuk pada langkah-langkah pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Pemeliharaan ini penting agar fasilitas sekolah selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara maksimal. Langkah pertama adalah inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki, yang dimana sekolah perlu mendatai semua fasilitas yang ada seperti ruang kelas, meja, kursi, papan tulis, komputer, dan fasilitas lainnya. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan letak barang sehingga sekolah lebih mudah mengontrol dan merawat fasilitas yang tersedia. Langkah kedua yaitu penjadwalan pemeliharaan rutin. Setelah semua sarana dan prasarana didata, sekolah menyusun jadwal perawatan secara teratur. Misalnya, pembersihan kelas setiap hari, pengecekan listrik dan air secara berkala, serta perawatan bangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya jadwal pemeliharaan menjadi lebih terencana dan tidak dilakukan secara mendadak. Langkah ketiga adalah pelaksanaan pemeliharaan rutin. Pada tahap ini, kegiatan perawatan benar-benar dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat. Contohnya membersihkan ruangan, memperbaiki fasilitas yang rusak, atau mengganti peralatan yang sudah tidak layak pakai. Pelaksanaan ini melibatkan seluruh warga sekolah agar semua ikut bertanggung jawab menjaga fasilitas. Langkah keempat yaitu dokumentasi hasil pemeliharaan. Setiap kegiatan pemeliharaan perlu dicatat baik dalam bentuk laporan, tertulis maupun dokumentasi foto. Tujuannya agar sekolah memiliki bukti bahwa pemeliharaan telah dilakukan dan dapat dijadikan arsip serta bahan evaluasi ke depannya. Kemudian langkah terakhir adalah evaluasi efektivitas pemeliharaan. Pada tahap ini, sekolah menilai apakah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau belum. Jika masih ditemukan banyak kerusakan, maka sistem pemeliharaan perlu diperbaiki. Evaluasi ini penting agar kualitas sarana dan prasarana sekolah terus meningkat.
Nah, kita masuk di pendistribusian sarana dan prasarana. Jadi, pendistribusian sarana dan prasarana adalah proses menyalurkan sarpas ini ke unit atau lokasi yang membutuhkan. Nah, tujuannya agar sarana dan prasarana tersedia tepat waktu, digunakan secara efisien dan menghindari penumpukan barang. Nah, sebagai contoh, sekolah ini menerima 20 unit komputer dari Dinas Pendidikan. Komputer tersebut kemudian didistribusikan ke laboratorium komputer dan ruangan administrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit. Dengan pendistribusian yang baik, kegiatan belajar dan administrasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, adapun tahap-tahap pendistribusian. Nah, tahap pertama pendistribusian adalah perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, yaitu menentukan jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan. Adapun tahap kedua adalah penyimpanan dan pengelolaan gudang. Jadi untuk memastikan barang ini tersimpan dengan aman dan tertata rapi. Jadi tahap yang ketiga itu penyaluran sarana dan prasarana sesuai permintaan agar setiap unit menerima barang sesuai kebutuhannya. Nah, adapun tahap yang terakhir adalah monitoring dan pelaporan distribusi untuk memastikan sarana dan prasarana ini digunakan dengan baik dan tercatat secara administrasi dengan pendistribusian yang terencana dan teratur sarana dan prasarana sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, kita masuk di pembahasan faktor yang mempengaruhi pemeliharaan dan distribusi. Poin pertama ada kondisi sarana prasarana baru. Untuk kondisi sarana prasarana baru, pemeliharaannya relatif lebih ringan, lebih bersifat preventif, pembersihan rutin, serta pengecekan awal. Biayanya pun relatif lebih rendah karena belum membutuhkan perbaikan yang besar. Distribusinya pun lebih fleksibel dan mudah didistribusikan ke unit yang membutuhkan. Untuk risiko kerusakannya pun lebih rendah, namun tetap perlu penggunaan sesuai petunjuk. Untuk kondisi sarana prasarana lama, pemeliharaannya relatif lebih berat, sering membutuhkan perbaikan atau penggantian suku cadang. Dan untuk biayanya pun lebih tinggi karena tingkat kerusakan yang meningkat. Distribusinya pun perlu seleksi ketat, tidak semua barang lama layak didistribusikan. Dan untuk risiko kerusakannya relatif lebih tinggi dan berpotensi mengganggu dan menghambat kegiatan belajar mengajar. Nah, kita masuk di faktor yang kedua, yaitu faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia adalah kemampuan, jumlah, dan sikap petugas serta pengguna dalam mengelola sarana dan prasarana. Sumber daya yang kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab akan memastikan pemeliharaan berjalan baik dan pendistribusian tepat sasaran. Sedangkan sumber daya manusia yang kurang memadai dapat menyebabkan kerusakan dan ketidakefisienan. Nah, kita masuk di faktor yang ketiga, yaitu faktor anggaran tersedia. Faktor anggaran tersedia adalah di mana kecukupan dana yang dimiliki untuk pemeliharaan dan pendistribusian sarana dan prasarana. Anggaran yang memadai memungkinkan perawatan yang rutin serta perbaikan tepat waktu dan distribusi fasilitas sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk anggaran terbatas dapat menghambat perawatan dan menyebabkan sarana prasarana cepat rusak. Nah, kita masuk ke faktor yang keempat, yaitu faktor jumlah dan jenis pengguna sarana prasarana. Faktor jumlah dan jenis pengguna sarana prasarana berkaitan dengan banyaknya pemakai serta karakteristik pengguna fasilitas. Semakin banyak dan beragam pengguna, semakin tinggi juga intensitas pemakaian, sehingga sarana dan prasarana lebih cepat mengalami kehausan dan membutuhkan pemeliharaan serta pengaturan distribusi yang lebih cermat agar tetap berfungsi optimal dan merata. Nah, kita masuk ke faktor yang kelima, yaitu faktor sistem manajemen sarana dan prasarana manual digital. Sistem faktor ini adalah cara pengelolaan fasilitas mulai dari perencanaan, pendataan, pemeliharaan hingga pendistribusian. Sistem manual lebih mengandalkan pencatatan tertulis sehingga rawan kesalahan dan lambat. Sedangkan sistem digital menggunakan aplikasi atau basis data yang memungkinkan pendataan lebih akurat
pemantauan kondisi secara real time, serta pendistribusian yang lebih efisien, transparan, dan terkontrol. Jadi, kesimpulannya, pemeliharaan sarpras mencegah kerusakan dan menghemat biaya. Distribusi sarpras yang efektif memastikan ketersediaan dan efisiensi penggunaan, perencanaan, monitoring, dan dokumentasi sangat penting untuk kedua proses.